WITT. Ada face shield, masker, Google Glasses, dan lain-lain hadiah yang menarik. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu bisa stay sampai akhir acara. Siapa tahu Anda mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik tersebut. Dan sebagai acara pertama, kita akan dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak dan Ibu pada posisi khidmat. Mohon Bapak dan Ibu bisa mute untuk mic-nya agar kita bisa mengikuti acara ini dengan tertib. Mohon hadirin bisa mute pada mic-nya. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan pada acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kehormatan pada siang hari ini, Ibu Tuti Rusdiono, Dewan Pembina WITT dan pendiri WITT, Ketua IID Cabang Jakarta Pusat, Ibu Sutarti Eko, kepada Ibu Vivin, perwakilan WITT Cabang Maluku, dan Ibu Erna, Ketua WITT Cabang Yogyakarta, dan tak lupa kepada kedua narasumber kita, Ibu Hajah Dewi Motik Pramono MSI, dan beliau adalah pendiri WITT, dan juga Dewan Pembina WITT saat ini, dan juga selamat datang kepada Pak Ahli Hutan. Beliau saat ini sebagai koordinator kelompok ahli di BNN. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Mirna Kurniati dari WITT Pusat. Saya persilahkan Ibu Mirna. Ya, terima kasih Ibu Nana. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi, marilah sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara sore hari ini berjalan lancar dan apa yang kita inginkan dan kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagilah lizalali wazihkal karim wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah
Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta nikmat yang diberikan kepada kami, sehingga kami masih dapat bertemu sore hari ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Karim, berilah kemampuan organisasi kami untuk selalu istiqomah melaksanakan visi dan misi untuk mendidik masyarakat untuk sadar akan bahaya merokok dan risiko merokok. Berilah kemampuan kami bersama masyarakat untuk menjaga lingkungan yang sehat, bersih, bebas dari asap rokok. Ya Allah, dalam rangka mencapai tujuan kami, mudahkanlah kami untuk bekerjasama dengan mitra kami, Badan Narkotika Nasional, yang bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra-putri kami menjadi generasi yang kuat, sehat, dan bebas dari segala pengaruh gangguan bahaya merokok, narkoba, dan obat-obatan yang terlarang. Jadikanlah generasi kami menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Safi, di era pandemi COVID-19 ini, kami bangsa Indonesia mohon diberi kekuatan untuk menghadapi wabah ini. Ya Allah, berilah kesehatan, kesabaran, kekuatan, sehingga kami terhindar dari virus COVID-19. Hilangkanlah virus ini dari bumi kami. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendapatkan musibah terpapar COVID-19. Sembuhkanlah mereka dan dapat beraktivitas kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Robbana dolamna anfusana, wa ilham tarfir lana, wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Robbana atina fid dunya hasanah, wal fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhanaka robika robi izati amayasifun. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mirna Kurniati. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum WITT, Ibu Tuti Kresna. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dan salam sehat. Perkenalkan, saya Hastuti Kresna, Ketua WITT periode sekarang. Kami ingin menyampaikan kembali di era pandemi ini tentang visi dan misi dari WITT. Kita itu ingin jadi yang terdepan dalam hal mengkampanyekan bahaya rokok dan juga kontrol terhadap tembakau, pemakaian tembakau. Kita bukan ingin dihentikan ya, tapi harus ada kontrol terhadap pemakaian tembakau yang akan merusak generasi muda, ibu-ibu, dan terutama sekali sekarang anak-anak yang menjadi sasaran mereka. Bahaya rokok ini menjadi tantangan yang besar di era pandemi karena kan kita nggak bisa berkumpul ya Pak. Jadi nggak bisa menyampaikan bagaimana penyuluhan-penyuluhan gambar-gambar itu nggak bisa lagi kita melakukan face to face kepada khalayak yang seharusnya menjadi bagian dari program penyuluhan kami. Kami coba untuk melalui webinar seperti ini bisa merangkul banyak orang, bisa mencapai anak-anak muda yang menjadi sasaran dan target dari perusahaan rokok. Kenapa? Karena tahun-tahun ini sebetulnya kita masuk dalam bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Yaitu ketika usia produktif itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Hanya terjadi biasanya dalam sebuah peradaban satu kali. Setelah itu menua lagi kan, yang usia produktif ini menjadi tua, maka lagi-lagi non-produktifnya yang lebih banyak ketika yang produktif sudah menua. Tapi apakah bonus ini benar-benar bisa jadi bonus, jadi kekuatan bagi negara hanya kalau generasi mudanya sehat?
Jika generasi mudanya sakit-sakitan karena sering merokok atau terpapar narkoba, maka yang tadinya harusnya jadi bonus positif malah jadi beban demografi. Kalau anggap ajalah 70% adalah generasi muda, lalu 60% terkena narkoba atau rokok, maka beban dari negara ini 60% orang sakit yang harus dihandle oleh orang-orang yang non-produktif untuk membiayai yang produktif. Sehingga memang percaya tidak percaya, langkah untuk memastikan bahwa generasi muda itu harus sehat pada periode ini adalah langkah yang sangat penting dan sangat utama. Apalagi sejak era pandemi, banyak sekali berita-berita hoax. Salah satunya saya coba baca ya. Berita hoax yang luar biasa menurut saya juga akan bisa mempengaruhi generasi muda yang ingin memberi pembenaran atau legitimasi terhadap kegiatan merokok atau narkoba. Sebentar, saya tadi kebetulan. Jadi ada berita yang judulnya gini, 10 manfaat rokok bagi kesehatan manusia dan komunitas dari komunitas kretek. Dan di dalamnya itu jika di-compare dengan medical, fakta-fakta medis, penelitian medis itu seperti hoax. Atau memang hoax. 1, merokok mengurangi resiko Parkinson. Ini berita-berita seperti ini harus kita counter segera. Perokok lebih kuat cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke daripada tidak merokok. Kemudian ada lagi yang ketiga, merokok mengurangi resiko penyakit susut gusi yang parah. Merokok mencegah asma dan penyakit karena alergi. Ada 10 hoax yang mungkin kita bisa baca dan kita bisa lawan. Kita bisa counter dengan penelitian-penelitian medis yang memang sudah terbukti dan bahkan dari penelitian WHO. Bahkan dulu sempat ada bahwa yang merokok lebih mudah melawan COVID. Ada berita seperti itu yang sangat salah. Karena justru dengan merokok akan ada tempat duduk yang akan lebih memudahkan COVID untuk masuk ke dalam. Itu adalah salah satu tugas kita sebagai wanita Indonesia tanpa tembakau. Kenapa kita dulu bergerak? Kenapa organisasi ini didirikan? Karena kita ingin menunjukkan bahwa orang bisa keren, bisa tetap lifestyle-nya hebat tanpa harus merokok. Kita tetap bisa bergaul, tetap hangout tanpa harus merokok. Itu yang kami ingin paparkan kepada dunia dan semoga bisa mempengaruhi juga bahwa ada alternatif. Tidak hanya lifestyle yang merokok yang akan dijual. Karena perusahaan-perusahaan rokok itu kan hebat sekali iklan misalnya. Akan kelihatan mereka pemberani, melompat dari tebing, pembalap. Jadi produknya adalah tentang kematian, tapi promosinya seolah-olah tentang kehidupan. Itu yang menurut saya harus disampaikan pada generasi muda. Saya rasa sekian dulu pendahuluan dari kami. Semoga yang kita lakukan di sini tidak hanya berhenti hari ini, karena itu kami bernama Wanita Indonesia. Indonesia itu artinya memang gerakan ini betul-betul untuk memajukan para generasi muda di negeri Indonesia. Betul-betul gerakan ini hanya karena menyintai Indonesia. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tuti. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, hadirin. Suaraku tadi jelas ya, Bu? Jelas. Ya, kita lanjutkan. Hadirin, saatnya kita dengarkan paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dr. Hajah Dewi Mutik Pramono, MSI. Saya bacakan sebentar CV-nya. Beliau adalah lulusan dari S1 Ekonomi di IKIP Rawamangun, Bachelor of Art di Florida University Amerika Serikat, S2 bidang pengkajian ketahanan nasional di UI, S3 bidang pendidikan dan kependudukan dan lingkungan hidup di UNJ. Dan karir beliau mendirikan Yayasan Putri Ayu tahun 81, Ketua Umum IWAPI tahun 1982, Ketua Umum Kowani tahun 2009 sampai 2014, Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Jasa Kesehatan Kadin Indonesia tahun 2009, Koordinator Sustainable Development from International Council of Women 2009, Ketua Umum DPP ISI KKI
atau Ikatan Sarjana Ilmu Kesejahteraan Keluarga Indonesia, Pimpinan Umum The Mono Group, Presiden Direktur PT Puncak Wawasan Indah, dosen seminar kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta. Dosen luar biasa Ilmu Kesejahteraan Keluarga Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga pendiri WITT dan Dewan Pembina WITT. Dan beliau juga pernah menjadi tim ahli di BNN tahun 2018 sampai 2019. Dan penghargaannya juga banyak yang telah diterima oleh beliau sebagai predikat Ratu Luwes dari Ikatan Mahasiswa Jakarta, None Jakarta, Ratu Jakarta Fair, Top Model of the Year, Wanita Karir Ideal, Wanita Berbusana Terbaik, Wanita Eksekutif Berbusana Terbaik, dan lain-lain. Hebat sekali Ibu Dewi Muti yang kita cintai ini. Ibu Dewi, apa kabar? Baik sekali, nah. Gak usah dibacain atau mas semuanya udah selesai. Aku mau ngomong sekarang. Ini kita jangan tegang-tegang, akhirnya kerjaan tegang, jadi nggak boleh tegang. Mesti dikeran dengan baik, dengan manis. Iya. Ibu Dewi mungkin bisa cerita kepada audiens ini kenapa dulu mendirikan WITT, apa sebabnya terlihat semua Mbak Dewi nggak ngomong. Dan mungkin cerita seluk-beluknya selama menjadi berkiprah di WITT ini. Silakan Ibu. Terima kasih, Nah. Jadi tahun 1995 beberapa wanita kumpul atas undangan Ibu Mia Hanafiah membicarakan bagaimana kita sangat betul worry, cemas, begitu banyak advertising dari pabrik rokok yang luar biasa kaya rayanya itu, dari mengambil kesehatan anak-anak, terus orang dewasa dan kaum wanita, yaitu di mana kita mengatakan yuk caranya. Kita nggak mungkin bisa perang sama raksasa-raksasa yang kaya raya itu, yang mendapatkan hasil dari kesehatan masyarakat jadi jelek. Tapi kita bisa berusaha untuk meminimalis, mengurangi betul-betul korban-korban rokok, dan kita mengurangi orang-orang mulai merokok, terutama anak-anak remaja. Nah, bersyukurlah pada saat itu, di mana kita berkumpul dari Ibu Hanafiah, Ibu Tuti Rusdiono, Ibu Mirta Kartohadi Projo, Ibu Nina Akbar Tanjung, Ibu Marta Tilar. Terus kita bicara, yuk kita kumpul, kita bicara, kita langsung action. Alhamdulillah pada saat itu Ibu Tuti Rusdiono bersedia menjadi ketua umum dari WITT. Kemudian snowballing itu kita buat bahwa apa yang kita kerjakan adalah kita kampanye ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke perkumpulan-perkumpulan remaja, ke organisasi wanita. Dan terutama karena kita ini masuk networknya dengan International Women Against Tobacco, juga kita adalah anggota dari masyarakat anti rokok, jadi kita begitu lebih gampang networknya. Dan bersyukur saya melihat bahwa salah satu yang kita actionkan yang terjadi adalah waktu kita dipimpin ketua umumnya menghadap WITT, menghadap Bapak Yos, Bapak Gubernur waktu itu. Nah itu waktu itu kita merasakan bahwa beliau mendukung, sehingga dari beliau lah dimulainya di karantina. Jadi siapa yang rokok dipermalukan dengan nggak bisa merokok seenak perut aja, buang-buang asap rokok sembarangan, harus dikarantina. Anda kan lihat sendiri di tempat-tempat pabrik ataupun di airport, di lapangan, apapun juga yang banyak orang kumpul, siapa mau rokok nggak bisa rokok sembarangan, nggak boleh rokok sembarangan. Saya ingat sekali di situ bahwa seluruh orang rokok harus dikarantina, dimasukin ke dalam ruangan, dan langsung mereka mesti masuk ke ruangan. Sampai saat ini tetap. Dan itu bagus sekali gimana Bapak Gubernur DKI Bang Yos mendukung program itu. Itu salah satu hasil karya dari WITT. Nah, kemudian hari WITT kita merasakan sekali, saya berusaha dan berkampanye setiap saat, setiap waktu di daerah manapun juga, di masyarakat remaja dan wanita, bahwa saya tetap tekankan bahwa rokok itu nggak sehat. Rokok itu betul-betul menjadi perusak kesehatan, apalagi kalau dimulai dengan remaja. Nah ini saya merasa bahwa kalau kita sekarang ini melihat di kalangan remaja menengah atas,
sangat berkurang. Kita mengunjungi beberapa SMP, SD, atau SMA yang dari kalangan menengah atas itu nggak jadi soal. Mereka tuh sering menertawakan kalau ada yang masih merokok. Tetapi bahayanya sekarang, saya rasa Ketua Umum BITI tak sadar sekali Bu bahwa di kalangan menengah bawah, di pinggir-pinggiran kota, di orang-orang miskin, bahwa mereka tuh nggak ngerasa bahwa merokok itu sesuatu yang berbahaya dan itu mengurangi kesejahteraan anak-anak. Jadi ini kita merasa kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan keluarga. Dengan kita membeli rokok ini sudah dicukai tinggi, masih tetap aja susah. Tetap aja orang masih ngerokok. Karena tadi ketagihan, nagih ngerokok. Dan saya mengatakan mengapa saya kaitkan dengan narkoba, kebetulan saya termasuk kelompok staf ahli narkoba di bawah pimpinan Bapak Duten Atwilutan, itu adalah kita melihat bahwa jarang sekali orang mencoba narkoba kalau dia nggak pernah ngerokok. Rata-rata semua pemakaian narkoba itu dimulai dengan merokok. Nah itu lebih bahaya lagi. Jadi saya selalu bilang, aduh ini betul-betul ada networknya kuat sekali. Kita harus bekerja sama dengan BNN dan kita harus bekerja sama-sama semua tokoh-tokoh dan rakyat menengah bawah atas maupun dimanapun juga kita harus kampanye. Rokok itu berbahaya. Rokok itu tidak sehat. Apalagi untuk kaum wanita. Bayangkan Anda merokok. Sewaktu hamil, saya lihat beberapa wanita yang waktu itu merokok waktu hamil, anak-anak itu sumbing, ngerti nggak cacat? Mereka nggak sehat. Jadi itu salah satunya bahwa kita harus memberikan kampanye, keterangan kepada semua kaum wanita dan anak-anak, jangan merokoklah nak, karena bagi Anda masa depan Anda itu rusak. Jangan sekali kamu lihat, jangan sekali orang-orang yang sakit kena kanker, kena apapun juga, karena mereka merokok. Kalau mereka nggak merokok, mereka nggak kena kanker. Jadi ini kalau dikatakan, siapa bilang? Nah, saya juga nggak ngerokok, tetap aja kena kanker. Jadi apa? Pasif smoker, orang di sebelahnya yang merokok. Jadi ini yang bagi saya, kita BITI mencoba untuk mencegah dan mengurangi. Kita nggak mau berkelahi dengan orang-orang kaya, pemilik pabrik rokok, tapi kita mau mempengaruhi masyarakat untuk tidak merokok, untuk kesehatan dan masa depan bangsa kita, terutama anak-anak remajanya. Itu yang akan megang pemerintahan kita. Kalau mereka nggak sehat, kan kasihan negara kita. Amin. Itu saya persilakan anak Fit, nanti kita tanya jawab dengan para penanya nanti. Ibu, bagaimana ya saat ini kan juga ada rokok elektrik, itu bagaimana Bu menurut Bu Dewi? Anak-anak Aduh, saya kebetulan berkali-kali di waktu saya ada tur ke Cina, itu permulaannya kira-kira 10 tahun yang lalu saya mulai melihat orang merokok dengan rokok elektrik, dan kita lihat bagaimana bahayanya rokok elektrik itu bisa membakar kalau kita nggak berhati-hati, malah bisa membakar muka orang yang merokok kalau nggak berhati-hati. Ini yang saya pikir sangat bahaya. Nggak ada kata-kata bahwa merokok dengan elektronik akan mengurangi. Enggak, semuanya sama bahayanya, sama merusak kesehatan. Jadi saya pikir kampanye bahwa merokok pakai elektronik itu bohong, itu bagus, bohong, itu bohong besar. Itu yang betul-betul menipu anak-anak muda. Dan kayak gaya-gayaan itu saya pikir nggak boleh. Kita mesti kampanye juga. Iya, gitu benar. Iya, pabrik rokok nih selalu sasarannya generasi muda ya Bu Dewi ya, karena iya lihat aja advertisingnya, lihat aja kalau tapi sekarang Nana lihat nggak di film-film yang up to date ini jarang sekali pemeran utamanya atau orang-orang itu merokok, jarang sekali lihat, karena kita minta tolong supaya jangan itu dikampanyekan, apalagi advertising sekarang yang merokok kan setelah malam, malah sekarang udah nggak ada lagi advertising, kita malu dong. Masa semua negara udah anti rokok, kita satu-satunya yang betul-betul belum, gitu yang saya pikir harus. Anti rokok betul-betul dari pemerintah mendukung kita sama-sama. Iya, amin, amin. Iya Bu Dewi, nanti untuk tanya jawab kita tunggu paparan dari Bapak Ahwil dulu ya. Jadi ada satu lagi narasumber yang kita akan dengarkan paparannya. Saya akan bacakan dulu CV Bapak Ahwil Lutan. Beliau adalah Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahwil Lutan SH MDA MM, lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, 1 Juni 1947, adalah seorang perwira tinggi polisi yang sejak Oktober 2002 hingga November 2005 menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Meksiko, merangkap Panama, Honduras, dan Costa Rica.
Beliau juga pernah menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri masa jabatan tahun 2001 sampai 2002, juga pernah menjabat sebagai Gubernur PT IKA tahun 1998 sampai 2000, dan juga sebagai Kepala BNN tahun 1999 sampai 2001, dan saat ini beliau sebagai Koordinator Kelompok Ahli di BNN. Inilah dia Pak Ahwil Lutani. Selamat datang Pak Ahwil, apa kabar? Ya, selamat sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahwil, kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menunggu Bapak untuk mendengarkan. Silakan Pak. Oke, kita akan coba supaya lebih menarik. Saya mencoba dengan ya slide dan gambar-gambar. Jadi sebetulnya merokok ini cikal bakalnya penyalahgunaan narkotika jenis hisap ya. Maksudnya yang dihisap nih, karena ada yang disuntik, ada yang segala macam. Saya mengambil yang dihisap. Karena orang merokok kan dihisap kan, jadi ya kita mencoba ini supaya kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Sehingga semua kita sama-sama mencegah, dan supaya kita sama-sama aware, sama-sama hati-hati, supaya untuk tidak melakukan ini. Jadi jenis narkotika yang penggunanya dihisap atau dihirup. Saya contoh nih, yang dihisap nih yang udah pasti rokok kan. Tapi yang dekat dengan rokok ini ada ganja, ya kan. Ini kalau nama botaninya kanabis. Kalau nama internasionalnya marijuana. Sabu juga dihisap melalui mulut. Tapi ada juga yang dihirup. Nah, dihirup ini biasanya melalui hidung. Ini ada jenisnya opiat, opium, candu, kokain, morfin, heroin, dan putau. Ini hanya highlight untuk membedakan antara yang cara-cara pemakaian. Mana yang paling dekat ke merokok, nanti akan kita bahas. Karena kalau yang jauh merokok kan nggak perlu kan, suntik nggak perlu lah, segala macam nggak perlu. Jadi untuk itu yang paling dekat adalah apa? Ternyata adalah marijuana. Bahasa Indonesianya katanya ganja. Kalau bahasa Betawi nyimeng gitu ya. Jadi nggak tahu bahasa mana yang enak lah ini. Yang penting supaya kita juga ngerti. Apalagi ibu-ibu nih kan, jangan sampai dibohongin anaknya gitu kan. Nah, ini perlu ini. Ini saya akan memperlihatkan bahwa penyalahgunaan ganja 2015-2020 ini adalah yang terbanyak di dunia. Narkotik itu banyak jenisnya, tapi ternyata ganja ini masih mendominasi. Jadi kira-kira masih di atas 50% penggunaan ini. Mengapa ganja ini? Karena ganja ini sebetulnya harganya relatif lebih murah dari jenis-jenis narkotika yang lain. Jadi makanya mungkin hal ini. Dan ini adalah sumbernya adalah dari World Drug Report 2015-2020 dari UNODC. UNODC itu adalah singkatan dari United Nations Office on Drug and Crime. Jadi ini adalah sumber resmi. Jadi kita nggak ngarang-ngarang nih. Jadi memang bahannya adalah bahan yang resmi. Nah, coba ini kita lihat dari ganja. Kemudian ini saya melihat di Indonesia. Di Indonesia juga demikian. Di sini ada putau, ada ekstasi, ada sabu, ada ganja. Ternyata ganja ini yang terbanyak. Jadi kalau melihat gambar yang paling kanan, itu warnanya hijau, itu kira-kira hampir 51,3% orang memakai ganja di Indonesia. Itu saya katakan tadi, karena memang ganja ini adalah salah satu jenis narkotika yang pemakaiannya umumnya melalui dihisap. Ya, jadi sama kayak rokok. Jadi dia hanya dilinting-linting pakai. Jadi makanya saya selalu mencari ini yang paling dekat dengan WITT ini ya, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Karena di sini bagaimana penggunaannya. Oke, kita lanjut lagi. Situasi penyalahgunaan dan peredaran ganja. Saya masih tetap ganja yang saya lebih banyak saya ini, karena ganja ini adalah salah satu jenis narkotika yang paling dekat ke rokok. Jadi mulai 65% pecandu narkoba di Indonesia adalah ganja. Kemudian 34,2% kenaikan pecandu ganja dari tahun 2018 dan 2019. Kemudian 90% sumber ganja kita masih dari provinsi Aceh. Penyalahgunaan narkoba yang terbesar adalah ganja, 2,2 juta. Angka kenaikan pecandu ganja
juga cukup besar, 34,2% dibanding tahun 2018. Lahan ganja terus meluas. Samping di Aceh, kemudian juga sekarang meluas ke beberapa daerah di Indonesia. Kemudian 60% narkotika yang beredar adalah ganja. Ya kan? Jadi ini dari hasil data semua nih. Kemudian 78,7% angka kenaikan penyeludupan ganja di Pabean yang tertangkap juga adalah ganja. Nah, ini yang paling berbahaya adalah kadar THC. Ganja yang ada di Aceh adalah 18%. 18% ini adalah suatu kadar THC yang tertinggi di dunia. Ganja banyak, ada ganja Maroko, ada PNG, ada Karibia, tapi ternyata ganja yang di Aceh ini jenisnya nggak tahu apakah tanaman, ada tumbuh-tumbuhan, atau matahari, atau tingkat kesuburan, ini THC-nya paling tinggi. Itu 18%. Jadi ini yang harus kita hati-hati pemakaian ganja di Indonesia ini. Kenapa ganja ini tinggal selit sedikit jadi rokok dia. Jadi makanya saya selalu memakai ini terus. Kemudian mengapa ganja? Ini ya, karena orang tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan tekstil. Sebetulnya intinya bahan tekstil betulnya. Karena serat dihasilkan kuat. Tekstil dan kertas sebetulnya. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber minyak. Tapi ini bukan untuk masak. Namun ganja juga adalah sebagai sumber narkotika dan kegunaan yang lebih bernilai ekonomi. Karena memang narkotika ini adalah big business. Untungnya jadi besar. Ini yang berbahaya. Karena dominan pemanfaatannya untuk hal-hal yang bersifat rekreasional. Katanya untuk orang-orang yang mau happy-happy, pakai ganja. Katanya. Jadi ini yang harus kita hindari dan harus kita cegah. Kemudian ganja digandrungi pecandu karena sangat mudah didapat. Kalau pengguna membutuhkan, bandar mudah mendekati. Yaitu tadi saya katakan mudah didapat karena jumlahnya besar dan umumnya adalah ditanam di Indonesia. Dan ganja ini adalah yang paling populer di Indonesia karena harganya tidak terlalu mahal. Selain itu, jenis narkotika ini paling diminati pecandu karena efek yang ditimbulkan memberikan ketenangan. Itu tadi yang dikatakan oleh Bu Dewi, orang merokok bisa tenang. Itu kan kata siapa gitu kan. Kemudian ganja memiliki sifat halusinogen. Artinya orang kepingin tenang, enjoy dan nyaman itu. Karena halusinogen itu adalah orang kira-kira menghayal dia, menghayal enak-enak gitu. Yang enak-enak lah, yang enjoy-enjoy itu biasanya selalu dihalusinasi oleh mereka. Ini dari ganja. Kemudian yang dekat-dekat ganja ini, saya yang masih dekat-dekat rokok, sekarang lagi top nih, namanya tembakau super cap gorilla. Ini dekat-dekat juga nih, dekat-dekat rokok. Ini hati-hati juga nih. Hasil pengujian BNN terhadap produk tembakau super cap gorilla pada tahun 2015 menunjukkan adanya kandungan senyawa kimia New Psychoactive Substances atau MPS, yaitu ABC Minaca, yang termasuk jenis cannabinoid sintetis. Cannabinoid ini adalah hasilnya tetap adalah asalnya dari ganja. Karena apa? Ganja itu nama botaninya Cannabis sativa. Tapi ini cannabinoidnya sintetis. Ini yang mirip-mirip. Jadi mirip-mirip ganja juga dia. Senyawa cannabinoid sintetis ini merupakan zat sintetik yang berbentuk serbuk yang efeknya sama dengan penggunaan ganja. Nah, jadi makanya kenapa saya harus membahas ganja? Karena saya diminta oleh ibu-ibu WITT ini adalah hubungan dengan rokok. Jadi supaya dekat gitu, supaya gampang kontrolnya. Saya nggak membahas yang lain-lain. Kokain, morfin, itu sedikit nanti kita bahas. Tapi sangat kecil. Karena ini saya diminta untuk memberikan yang ada hubungan dengan WITT supaya jelas. Kemudian yang senyawa tadi disebutkan ABCH Minaca ini telah masuk dalam daftar narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Jadi tidak ada penggunaan. Jadi bohong kalau ganja dibilang untuk kesehatan, belum ada penelitian yang ilmiah yang mengatakan bahwa ganja itu adalah untuk ilmiah. Dengan demikian, penyalahgunaan produk tembakau super cap gorilla tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang. Jadi sama penggunaannya adalah kalau ada orang yang pakai, kita akan tindak sesuai dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Nama lain macam-macam nih, ada tembakau gorila, ada sun kokong, ada hanoman. Jadi kalau ada orang nyebut-nyebut ini, itu hati-hati juga itu. Kita harus tahu juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih umumnya kan, anaknya kan bisa aja, kita mau pakai hanoman ya? Kan ibunya nggak tahu kan, karena yang dengerin cuma gorila. Ternyata hanoman juga salah satu nama-nama mereka itu. Jadi nama-nama yang begini kita juga harus tahu gitu. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Khususnya untuk ibu-ibu. Adalah benteng utama daripada anak-anak adalah ibu-ibu. Bukan siapa-siapa. Pertama adalah di dalam keluarga. Kemudian saya sambung kepada mata rantai rokok dan narkoba. Nah, ini tetap saya masih membahas karena ini adalah dalam rangka saya diminta oleh WITT membahas ini. Relasi rokok dan narkoba tak dapat dimungkiri. Rokok merupakan pintu masuk utama narkoba. Jika dirujuk dari definisi narkoba yang dibuat Badan Narkotika Nasional, di dalam narkoba terdapat setidak-tidaknya 3 komponen zat aktif utama, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Rokok dan alkohol merupakan bentuk ketiga. Unsur utama ialah nikotin, yang merupakan salah satu zat psikotropika stimulan. Karena itu, jarang disadari masyarakat kita bahwa rokok sebenarnya sudah masuk kategori narkotika jenis rendah. Pecandu rentan masuk ke dalam dunia narkoba yang sesungguhnya. Mula-mula mereka pakai rokok dulu, lama-lama dia pakai yang lebih hebat dari rokok. Ini yang harus kita jaga. Jadi itu mata rantainya antara rokok dan narkoba. Terus saya akan membahas itu sedikit, supaya karena kita membahas ini, saya harus menjelaskan itu apa itu narkoba itu. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Yaitu atau zat atau obat yang berasal dari tanaman, ya bisa dari tanaman, ganja dari tanaman ya, atau bukan tanaman. Nah, bisa juga bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang penting itu, menimbulkan ketergantungan. Itu yang paling berbahaya. Dan mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat, sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan perilaku. Ini kira-kira karena kita juga membahas hubungan rokok, narkoba, segala macam, jadi kita ambil sedikit hal-hal yang sangat penting ini. Kemudian apa itu yang disebut dengan psikotropika? Merupakan zat atau obat, bukan narkotika. Ya. Jadi dia bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat juga, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian yang tadi saya katakan, yang terakhir adalah zat adiktif, adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan juga. Jadi makanya singkatannya tadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi tiga-tiganya ini semua berbahaya. Jangan coba-coba dekat, jangan coba-coba pakai, dan jangan coba-coba kita bermain-main dengan bahan-bahan ini. Ancaman hukuman cukup tinggi, dan ancaman hukuman terakhir adalah hukuman mati. Jangan coba-coba. Kemudian saya akan sampai, karena di sini saya diminta oleh ibu-ibu yang sangat eager dan sangat bagaimana memberantas rokok ini, saya ambil pengertian mengenai merokok. Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung, dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya dihisap seorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia yang berbahaya. Ini adalah rumusan yang saya ambil, sehingga kira-kira kita nanti bisa diskusinya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Kemudian hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4.000 jenis bahan kimia. Nah, ini tadi sudah disinggung sama Ibu Dewi tadi. 400 diantaranya beracun, dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker. Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan,
dan dependensi, ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nafsa, narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Kita lanjut. Alasan orang merokok. Nah, ini perlu juga nih. Penting nggak gitu kan? Dari beberapa hasil penelitian didapat antara lain. Pertama, coba-coba. Ini biasanya anak kecil nih kan, coba-coba. Lihat bapaknya ngerokok, dia ngerokok juga nih gitu kan. Kemudian ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan, ini kan biasanya ini kan karena temen kan. Lu kagak jantan nih, kagak ngerokok. Ya mulai coba-coba, ikut-ikutan. Kemudian ada yang sekedar ingin merasakan. Dia rasa, wah nggak enak, pahit. Nah, besoknya nggak, dia stop. Ada yang karena kesepian. Nah, kesepian macam-macam nih. Bisa yang tinggal pacar, segala macam kan. Nah, ini bisa ngerokok juga. Agar terlihat gaya. Nah, ini supaya kelihatan maco, ngerokok. Kalau nggak ngerokok, kurang maco. Yang bahaya ini, meniru orang tua. Jadi saya harapkan orang tuanya, ibu-ibu, kalau bapaknya merokok, suruh stop dulu. Jangan ngerokok, nanti anaknya ikut-ikutan gitu ya. Yang lain adalah iseng. Menghilangkan ketegangan. Biar tidak dikatakan banci. Lambang kedewasaan. Nah, ini biasanya ini berbahaya-bahaya semua nih. Mencari inspirasi. Kan biasanya ini, wah, saya nggak ada inspirasi belajar nih kalau nggak ngerokok. Nah, ini juga hati-hati tuh kalau anak udah mulai begitu. Sebagai penghilang stres. Kemudian ada juga lagi sebagai penghilang jenuh. Ini kira-kira alasan-alasan orang merokok yang didapatkan dari beberapa survei dan penelitian yang didapat dari beberapa referensi yang saya kumpulkan. Kemudian bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya mengakibatkan kanker. Inilah sebagian dari contoh-contohnya. Pertama adalah nikotin. Kemudian karbon monoksida, tar itu adalah ininya kayak raknya. DDT, dikloro, difenil, trikloroetana, aseton, formaldehyde, kadmium, arsenik, amonia, polonium 210, hidrogen cyanida, vinil klorida, naftalena. Nah, ini kira-kira banyak lagi. Cuman ini yang hasil yang kita dapatkan dari referensi. How long you can live. Ya, jadi kira-kira itu yang gara-gara ini. Jadi kita mudah-mudahan semua sadar, semua ingat, dan ini boleh dipakai oleh bahan-bahan WITT untuk mengadakan ceramah sehingga lebih ilmiah gitu ya. Kemudian saya akan mengambil contoh mengenai jumlah perokok di beberapa negara ASEAN. Ternyata yang tertinggi itu adalah Indonesia. Saya hanya dapat bahan ini untuk hanya ASEAN, karena laporan saya ambil dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Ya, Filipina di bawah kita. Di bawahnya lagi ada Vietnam, di bawahnya lagi ada Thailand, di bawahnya lagi Malaysia. Yang paling kecil dan mendekati zero adalah Singapura. Kalau di Singapura jangan coba-coba. Ngerokok habis lah pokoknya. Jadi kalau orang yang ngerokok di Singapura udah inilah. Jadi udah ini harus istirahatlah di sana. Salah buang puntung habis didenda. Salah ini didenda. Tapi harusnya demikian. Law enforcement harus tegas dan keras. Ini jumlah perokok di berbagai negara ASEAN. Ini supaya untuk mengingatkan kita bahwa kita masih tinggi. Jadi tugasnya WITT masih berat nih. Harus terus berjuang. Harus terus. Jangan bosan-bosan. Saya siap membantu kok. Jangan takut. Kemudian, nah ini saya di daerah Jakarta ini. Ini di daerah DKI ini. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok dan rata-rata merokok di per minggu. Menurut kabupaten kota di tahun 2019, kan 2020 belum habis. Di sini lihat aja nih, persentase yang merokok. Ada Kepulauan Seribu, ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Jadi ternyata masih cukup tinggi, tinggi sekali. Ini jangan. Jadi tugas ibu-ibu WITT di Jakarta, jangan bosan-bosan, masih cukup tinggi. Ini adalah data yang saya dapatkan di Jakarta.
Kita lanjut aja. Ini tadi yang dipertanyakan ya ke Ibu Dewi tadi. Apa itu rokok elektrik? Ya, ini kita perlu ini. Ini adalah satu alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan atau membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-paru. Rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain. Yang bahaya itu ya, nikotin udah bahaya. Tapi mereka sekarang mengisi zat kimia lain. Saya ulangi lagi, zat kimia lain. Serta perasa atau flavor dan bersifat toksin atau racun. Jadi jangan dikatakan kalau kita merokok elektrik lebih aman. Ini ternyata hasil yang kita dapatkan adalah demikian. Terus kemarin, benarkah vape? Ini kan rokok elektrik ini bisa isinya vape itu. Mengandung zat narkoba. Vape ini merupakan rokok elektrik yang sedang tren di kalangan remaja atau orang dewasa. Bentuknya yang lebih modern dan tersedia dalam berbagai rasa, membuat vape lebih banyak digemari daripada rokok biasa. Banyak juga yang beranggapan bahwa rokok elektrik ini tidak berbahaya seperti rokok pada umumnya. Ini kan bagi orang yang udah ganti, selalu dia bilang, nggak bahaya, ini cuma keren aja gitu kan. Jadi ini juga hati-hati gitu ya. Faktanya tidak demikian. Kandungan dalam vape ternyata tidak jauh berbeda dengan rokok biasa. Bahkan vape diketahui mengandung zat narkoba. Nanti saya akan contoh bahwa kemarin ada penangkapan narkoba yang isinya kanabinoid. Nanti kita lihat gambarnya. Benarkah demikian? Ini yang harus kita ketahui dengan baik. Jadi katanya bukan narkoba, ternyata karena cairan kan bisa diisi macam-macam. Nggak ketahuan diperiksa isinya kanabinoid. Ini vape biasa maupun vape premium. Ini katanya kalau mau keren ada premium, ya kan? Ini sama juga kan? Kalau naik ini juga yang premium lebih hebat gitu. Sama-sama mengandung nikotin. Ya ini salah satu zat psikotropika yang memberikan efek jangka panjang untuk kesehatan. Melansir dari National Institute on Drug Abuse, nikotin mempengaruhi sirkuit otak yang mengontrol perhatian dan pembelajaran. Bukan itu saja, nikotin juga bersifat adiktif ketika penggunanya bisa mengalami kecanduan dan mengkonsumsi terus-menerus. Nikotin dalam bentuk cair yang seperti ada dalam vape itu sangat mudah diserap dari paru-paru ke dalam aliran darah. Saat memasuki darah, nikotin merangsang kelenjar adrenalin untuk melepaskan hormon epinefrin, ya adrenalinnya. Epinefrin merangsang sistem pusat saraf dan meningkatkan tekanan darah, pernapasan dan detak jantung. Nanti mudah-mudahan ada dari pendengar atau dari dokter atau dari WITT ada yang jadi dokter, silahkan ini bisa kita diskusikan. Seperti halnya sebagian besar zat adiktif, nikotin mengaktifkan sirkuit otak dan meningkatkan kadar pembawa zat kimia di otak yang disebut dopamin, yaitu zat yang memicu perasaan senang. Kesenangan yang disebabkan oleh interaksi nikotin dengan sirkuit otak memicu penggunaan untuk ingin terus menggunakan zat ini, meskipun mereka sudah mengetahui risiko kesehatannya. Mereka sebetulnya sudah tahu, tapi ya dia pikir ya kalau boleh coba-coba ya coba-coba juga gitu ya. Seperti halnya merokok, narkoba juga mengandung zat adiktif yang membuat seseorang jadi kecanduan. Nikotin dari tembakau memicu pelepasan dopamin yang membuat seseorang merasa bahagia. Ketika efek ini menurun, perokok dikhawatirkan akan berpindah ke narkoba. Nah, ini yang berbahaya. Setelah efek untuk merokok itu turun, mereka pindah ke narkoba. Ya, yang juga sama-sama sifatnya adiksi. Inilah makanya mata rantai antara rokok dan narkoba itu sangat dekat. Jadi jangan, kalau bisa, jangan merokok. Jadi saya sangat menghargai jasa-jasa, usaha-usaha yang dilakukan oleh WITT ini, sehingga bisa mencegah orang untuk tidak terjerumus kepada narkoba. Ini sekarang yang tadi hubungannya antara narkoba vape tadi, ini sekarang udah lain lagi nih. Jadi vape tadi udah diisi apa? Ini yang terakhir nih. Untuk tembakau gorila kering dipakai dengan ganja dengan cara dihisap seperti ganja atau rokok biasa pada umumnya. Sedangkan tembakau gorila yang bentuk cairan, jadi sekarang dia bentuk lagi. Tembakau gorilanya dibentuk dalam cairan liquid
kalau tadi sama dengan ganja, sekarang dengan cairan. Sasarannya dijualnya di kalangan komunitas rokok elektrik juga atau vape. Jadi mereka juga mulai menjual kepada orang-orang yang merokok vape ini. Dan tembakau gorila in cair ini dapat dipesan dengan cara online. Bahkan seorang driver ojol bisa buka nih sekarang dengan cara-cara melihat di dalam YouTube yang terakhir. Ini bentuk yang terakhir nih, yang tertangkap terakhir ini. Nah ini penangkapan cair mengandung tembakau gorila yang disita polisi. Ini baru kemarin nih. Jadi baru tertangkap, ya kan, isi tembakau gorila untuk rokok yang pakai vape. Ya lumayan lah kan, untungnya banyak juga. Jadi ini kira-kira kita harus hati-hati. Kemudian apa sih perbedaan dan persamaan antara rokok dan vape? Vape tadi disebut sebagai alternatif rokok konvensional yang lebih sehat. Keduanya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Ini supaya kita, jadi kita bukan hanya rokok biasa yang harus kita basmi, WITT juga harus membasmi rokok elektrik ini. Ya, jadi rokok konvensional misalnya, rokok yang menghasilkan nikotin dengan tembakau, ya kan, membakar tembakau. Tapi vape ini menghasilkan nikotin dengan cara memanaskan cairan di dalam sebuah alat. Sekitar 90% vape di pasaran mengandung nikotin. Jadi umumnya kecanduan jangka pendek sama-sama. Tapi kalau vape bisa di samping kecanduan, kerusakan paru-paru. Jangka panjang, kalau rokok kerusakan paru-paru, gangguan jantung, impotensi, kanker, hingga kematian. Sedangkan kalau rokok elektrik itu kerusakan paru-paru, gangguan jantung, dan masih terus lagi diteliti karena banyak beberapa penelitian belum final karena ini kan termasuk penemuan baru. Bahan toksiknya kalau rokok ini ada nikotin, glikol, gliserol, ya banyak segala macam gitu ya. Di sana di vape juga ada nikotin, ada tar, karbon monoksida, benzena, segala macam itu ada. Efeknya ya sama-sama adiksi lah intinya. Adiksi, iritasi saluran, napas paru-paru, inflamasi paru-paru, karsinogen, jantung, sistemik, dan lain-lain. Efek untuk vape sama, adiksi, dan lain-lain juga. Kemudian persamaannya, nah ini persamaan antar rokok tadi ya, mengandung nikotin, berbahan karsinogenik, menyebabkan kanker, dan berbahan toksik. Perbedaan vape tidak memiliki tar, residu tembakau seperti lain-lain itu. Saya rasa ini adalah perbedaan dan persamaan daripada rokok itu dan vape tadi. Kemudian bagaimana mengatasi kecanduan rokok vape pada remaja? Nah ini penting nih. Ini yang penting adalah buat ibu-ibu. Remaja itu adalah individu yang paling rentan kecanduan rokok atau vape. Oleh sebab itu para orang tua harus konsen terhadap tanda-tandanya. Jika sang anak menunjukkan tanda-tanda kecanduan rokok atau vape, berikut cara yang bisa orang tua lakukan untuk mengatasinya. Mulai dengan melakukan pembicaraan, utarakan dengan baik dan jelas, persiapkan anak dari tekanan teman sebaya. Ini biasanya pertemanan ini yang kadang-kadang yang membawa mereka. Mungkin tadi yang merokok, tapi kalau temannya rokok, ya ikut-ikutan. Ini juga sangat berbahaya. Kemudian memberikan contoh yang baik. Ini ya di dalam rumah, saya rasa ini harus kita berikan segala macam contoh-contoh yang baik. Menerapkan aturan rumah bebas rokok. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi nih. Rumahnya dilarang merokok. Kalau masuk ke rumah Bu Dewi, nggak boleh ngerokok. Jadi, asbak udah nggak disediakan soalnya. Kalau udah nggak disediakan asbak, dia udah nggak boleh ngerokok. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti oleh ibu-ibu yang ada di WITT. Oke, kita lanjut. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Yang terang adalah be smart and don't start. Jangan mulai ya. Supaya kita mau baik, be smart and don't start. Ini saya rasa kita harus lakukan bersama. Baik WITT, baik lain-lain. Kalau BNN sudah pasti ya, memang kerjaan kita. Mari kita himbau semua masyarakat ikut bersama kita untuk mencegah hal ini tidak menjadi yang lebih buruk untuk negara kita. Kemudian ini adalah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini karena kita belajar, dibilang better knowledge for the better care. Dengan kita mengetahui, kita akan lebih hati-hati dan kita akan lebih sangat untuk mencegah ini. Ini kira-kira yang akan jadi ini moto-moto ini
saya rasa perlu bisa dipakai oleh WITT ini ya. Better knowledge for the better care. Oke, ini yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Ini adalah tanggal 17 Agustus yang lalu saya baru menerima tanda penghargaan dari Presiden. Berhubung saya masih giat untuk ikut memberantas narkotika di tanah air ini. Saya rasa ini saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ini diskusi, kita bertanya, silakan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ahwil. Bagus sekali paparannya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang saya baca di chat. Mungkin saya bisa bacakan. Tapi juga sebelumnya Pak, saya dengar di Belanda sekarang udah ada kafe yang jual ganja resmi Pak. Gimana tuh ya Pak? Jadi kafe ya, itu ganja. Kalau di Belanda memang ada, tapi itu pun dikontrol dengan ketat. Jadi orang masuk ke sana udah digeledah, keluar digeledah lagi. Jadi nggak boleh. Harus di dalam itu. Jadi kalau ada apa-apa, di sana ada dokter, mungkin kalau ada kesehatan dan lain-lain, semua terkontrol gitu. Kalau di kita, kalau dilepasin itu bahaya Bu. Udah dikontrol ketat aja masih pakai, apalagi nggak dikontrol. Iya betul. Terus persentase pengguna ganja antara perempuan dan laki-laki berapa persen Pak di Indonesia? Masih lebih banyak laki-laki. Masih banyak laki-laki ya. Oke. Tadi saya juga dengar Bapak bilang bahwa benteng utama anti narkoba adalah keluarga ya Pak. Iya. Juga saya suka dengar keluarga ya Pak ya yang bisa ini mengurangi itu. Juga kalau dulu saya juga suka dengar bahwa ganja tuh kadang dipakai untuk bumbu masakan Pak biar lebih sedap. Apa betul Pak? Jadi kalau kita gini, kalau kita jujur itu yang tidak boleh itu adalah penyalahgunaan ya. Jadi semua yang diciptakan Tuhan pasti ada gunanya. Semua yang diciptakan itu ada gunanya. Yang tidak, yang itu adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaannya apa? Dikeringin, diisep, itu yang nggak boleh. Jadi saya mungkin contoh yang paling konkret. Itu saya pernah pergi ke Peru, mau naik ke Machu Picchu. Itu adalah puncak yang tertinggi, tempat yang paling terkenal di dunia. Waktu sampai di satu kota namanya Cusco, itu saya diberi teh. Saya tanya, ini teh ini isinya apa ini? Ini dari daun koka katanya. Buat apa? Untuk mencegah orang gampang dari ketinggian. Supaya Bapak nanti nggak jatuh, nanti bisa melompat dari ketinggian. Itu harus minum daun koka. Kalau daunnya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kokain. Kokain itu adalah dibuat dengan mengambil ekstraknya dan menjadikan bentuk kristal. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau hanya daunnya diambil satu untuk bumbu, saya rasa itu kan lain lagi. Gitu. Yang nggak boleh kan dipakai rokok, dijual, segala macam. Iya, disalahgunakan ya Pak ya. Yang nggak boleh itu penyalahgunaan. Nggak boleh penyalahgunaan. Ya. Dan over ya, jumlahnya dosisnya tinggi. Pasti lebih. Gitu ya. Pak, ada juga nih yang bawa ada coklat ganja namanya wheat cocoa. Waduh bahaya nih kita beli coklat bisa salah-salah ada ganja. Mungkin kalau di Indonesia mungkin nggak ada lah ya. Tapi kalau di luar negeri itu memang ada beberapa. Karena ganja yang di luar negeri itu ada ganja-ganja yang THC-nya rendah. Saya tadi katakan THC-nya ganja kita 18%. Sedangkan ganja-ganja yang tolerirnya dipakai di Belanda itu hanya 0,2%. Namanya sama ganja, tapi itunya THC-nya sangat rendah. THC itu adalah singkatan dari tetrahydrocannabinol. Tetra itu berarti 8, hidro itu berarti air, cannabinol itu jenis dari pohon cannabis sativa. Jadi itu THC yang ada di ganja kita adalah yang tertinggi di dunia, 18%. Jadi kalau yang tinggi itu efek ke badan kita lebih langsung bahaya. Sangat bahaya, sangat berbahaya. Gitu kan. Apalagi dipakai dengan jangka panjang dan terus-menerus. Itu udah memberikan efek yang adiksi tadi ya, kecanduan, ketagihan. Iya. Baik, saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada yang dari Dr. Tanti dari Yogyakarta. Pertanyaannya mungkin kepada BNN ya, kepada Pak Ahwil.
rokok jelas masuk nafsa, tetapi kenapa pemerintah menutup mata? Karena jelas itu masuk wewenang BNN untuk bertindak tegas. Bagaimana jawaban Bapak Ahwil? Kan? Kalau untuk rokok ini memang masuk ya, masuk. Tapi kan tadi saya katakan, kita kan narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Bahan adiktif ini kan termasuk tadi rokok. Tapi kan itu belum sampai kepada titik yang istilahnya membahayakan seperti pemakaian narkoba yang lain gitu. Dan sampai saat ini, rokok ini memang kalau dipakai jangka panjang akan memberikan efek ketagihan juga. Jadi mungkin ada beberapa poin yang juga kita perlu rundingkan dengan pemerintah, karena sampai saat ini kan masih banyak juga kita punya petani-petani kita. Saya kemarin waktu mau masuk ini ada ditelepon salah satu petani kita dari Temanggung. Dia katakan, Pak, kita selama ini hidup menanam tembakau. Sekarang karena tidak diambil lagi oleh pabrik rokok, kami sekarang sudah sangat sulit. Saya bilang ya, salah satu caranya adalah dengan diversifikasi, saya bilang. Mengganti tanaman tembakau dengan tanaman lain yang nilai ekonomisnya sama, ya kan? Jadi itu yang harus kita lakukan. Itu yang dikenal kalau di dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, istilahnya adalah dengan crop substitution. Jadi mengganti tanaman. Nah, tapi kan ini mereka harus belajar lagi, karena mungkin mereka udah turun-temurun dulu nanam tembakau. Sekarang kan harusnya mereka disuruh tanam apa sekarang? Karena tembakau itu kan dia akan tumbuh di satu ketinggian tertentu. Jadi kalau di ketinggian itu harusnya ada kerjasama dengan Menteri Pertanian, bagaimana ini untuk bisa menanam jenis lain yang kira-kira sama nilainya dan sama nilai ekonomis. Karena kalau lebih rendah kan pasti mereka akan menanam kembali gitu. Nah ini adalah kerja kita bersama. Ini juga kerjanya WITT loh. Jadi harus memberi keyakinan. Jadi bukan hanya kita memberantas di ujung, kita mulai dari hulu sampai ke hilir. Kita melihat, kita tidak boleh juga mematikan petani-petani kita. Karena petani kita kan di Suki, itu kan banyak yang nanam tembakau juga kan, di Temanggung. Terus kalau di Sumatera Utara, di Bohorok, ya itu kan. Itu kan dulu memang paling terkenal kan, tembakau Indonesia. Nah itu untuk mematikan pabrik rokok kan harusnya dari tembakaunya dulu dong. Kalau tembakaunya jalan terus, pabrik rokok jalan terus dia. Betul. Iya, jadi dari hulu ke hilir. Iya. Mungkin Ibu Dewi bisa memberikan komentar mengenai bagaimana nih kalau petani tembakau harus mengganti dengan apa ya kalau mereka harus berhenti menanam tembakau. Ini dari hulu mungkin harus di... Oh, usah jauh-jauh, Pak. Ini kita BNN. Saya kebetulan waktu itu bekerja sama dengan sebagai BNN mewakili pertemuan dengan seluruh petani Aceh dan Gubernur Aceh. Ingat Pak, kita di Sahid apa kalau nggak salah. Iya, betul. Kita buat sebetulnya yang penting mau nggak. Karena banyak sekali alternatif dari Departemen Pertanian yang diberikan langsung kepada para petani tembakau. Yang ini kita itu bukan petani tembakau, tapi ganja. Saya ingat sekali ganja. Kan nangis waktu itu bilang, Ibu tahu nggak kita ini sekarang jadi begini, begitu. Nah sekarang langsung kita BNN bagus sekali bekerja sama dengan Departemen Pertanian. Langsung kita memberikan alternatif. Yang penting kalau mau ada jalannya. Terang nggak bisa sehebat waktu menjual ganja, tetapi hasilnya kan jauh lebih bagus, ketenangan, kebaikan, seperti juga kita kerjasama dengan BNN kepada, ingat nggak Pak Ahwil, perkampungan narkoba, kita bapaknya udah masuk penjara, anaknya udah masuk penjara, ibunya kita ajak kewirausahaan, jadi buka warung, buka catering, buka kuliner ya Pak ya. Alhamdulillah mereka bilang, Ibu kami tenang sekarang, malah kita buat lomba segala macam, buat lomba tumpeng. Aku mau ketawa waktu itu ya Pak, ingat nggak Pak, orang Ambon bisa jadi masuk buat masakan Jakarta yang enak banget. Mereka bilang, loh dia masak mana itu orang Ambon, Bu jagoan apa emangnya nasi uduk harus orang Jakarta. Orang Ambon juga bisa buat nasi uduk. Nah ini satu contoh bahwa yang penting kalau mau, there is the will, there is the way, there is the way, there is the will. Jadi yang penting ada aja, kalau kita mau pasti ada jalan. Jadi saya pikir karena tadi pertanyaan dari dosen, saya pikir yang paling penting pasti ada. Karena kami dari BNN dan kebetulan saya juga di WITT,
itu bisa jalan. Iya, terima Mbak kasih. Nana. Dewi. Iya, ini saya bacakan lagi pertanyaan. Waduh, ini nggak ada namanya. Kenapa merokok berbahaya, tapi pabrik rokok tambah besar? Pegawainya kebanyakan ibu-ibu. Apakah mungkin pabrik rokok ditutup? Karena sudah pasti tidak ada faedah dalam rokok tersebut dalam bentuk apapun. Mungkin Ibu Dewi nggak bisa memberikan komentar. Ini rokok berbahaya, tapi pabrik rokoknya semakin besar dan pegawainya banyak ibu-ibu, yang mana rokoknya dikonsumsi oleh anak-anaknya. Kan itu bagaimana? Dilema ya, Bu? Enggak dilema. Kalau mau dari pemerintah, ini yang saya bilang, peranan pemerintah ini harus betul-betul ya saya kata-kata diperkasa. Jangan main-main. Kalau betul-betul ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui kesehatan, ini pasti bisa. Karena apa? Maaf ya, saya nggak tahu nih sekarang udah di ACC atau belum, tapi waktu itu hanya negara Indonesia belum ACC bahwa tentang rokok itu yang namanya betul berbahaya. Nggak usah jauh-jauh karena mungkin Malaysia nggak punya pabrik rokok yang besar, jadi Malaysia langsung tekankan semua kiai mengatakan bahwa rokok itu haram. Nah, kita di sini walaupun MUI udah mengatakan itu yang merusak badan itu adalah haram, tapi ya kamsi-kamsa pemerintah masih ada. Nggak usah jauh-jauh. Nah, saya ini buat satu acara, menterinya segitu, aduh senang banget waktu kita bicara tentang pabrik rokok ditutup segala macam, nggak taunya dia buat acara olahraga didukung sama pabrik rokok, langsung melempem, langsung ya Allah, saya bilang emang bener nggak segampang itu untuk melawan orang namanya raksasa pabrik rokok. Malah saya pernah ketemu nih, nah ini orang Kasema orangnya galak aja, nggak jadi soal, nothing tulus. Saya ketemu tokoh orang paling kaya rokok, kamu nggak tahu aja kan, lihatnya di Google sedikit siapa yang kaya gara-gara rokok. Tahu nggak? Dia duduk di sebelah saya bilang saya ketukar kartu nama, saya bilang Bapak musuh saya, Bapak jangan duduk dekat saya duduk di sini duluan, Bapak pinggir saja situ. Dia kali bingung nih orang sakit jiwa kali ya berani ngusir orang paling kaya di Indonesia, jadiin aja. Bapak yang rusak, Bapak nggak takut Pak, Bapak namanya bunuh orang berapa banyak, Pak, saya gituin. Nah itu satu contoh bahwa pemerintah mesti lebih kuat lagi begitu, karena saya bukan siapa-siapa ya orang nggak peduli, tapi sebetulnya kalau kita mau bersatu untuk kesehatan masa depan bisa diganti kok, karena Amerika aja udah mulai merubah begitu kan, dulu kan Virginia segala itu di era rokok semua udah berubah sekarang Pak Wil, dan orang udah tahu bahayanya rokok. Iya, begitu betul. Iya, terima kasih Bu Dewi. Ini saya bacakan lagi dari Bapak Rangga Irwinsyah. Jika rokok termasuk ke dalam jenis nafsa, kenapa masih terjual bebas di Indonesia, serta banyak yang merokok secara terang-terangan? Apakah karena faktor ekonomi? Karena rokok termasuk penyumbang terbesar pendapatan negara. Mohon bisa dijelaskan. Apa saja faktor yang menyebabkan rokok masih diperbolehkan di negara kita? Mungkin Pak Wil dan Ibu Dewi, silahkan berikan komentarnya, tanggapannya. Ya betul ya. Jadi itu rokok itu sebenarnya bukan maksudnya tidak termasuk narkotik ya. Jadi kalau tadi saya katakan kan ada narkotika, psikotropika, bahan-bahan adiktif. Dia masuk bahan adiktif. Bahan adiktif ini tidak diatur oleh undang-undang gitu ya. Maksudnya tidak ada undang-undang, artinya tidak ada ancaman hukuman untuk rokok memang. Ini kan hanya himbauan. Tapi kalau narkotika, psikotropika ada ancaman ada ancaman pidananya gitu. Jadi kalau ditanya ya kenapa nggak ditangkap? Ya gimana menangkap? Karena kan seorang itu baru bisa ditangkap kalau ada undang-undang yang mengaturnya gitu. Jadi kalau nggak ada undang-undang yang mengaturnya ya nggak boleh ditangkap gitu. Terus kemudian mengenai apakah niat kita menutup pabrik rokok karena hubungan dengan pajak, ini mungkin yang bisa menjawab adalah Menteri Keuangan nih. Kalau Badan Narkotika Nasional mungkin kita nggak bisa menjawab ini. Tidak sampai di sana ya Pak. Atau boleh ditanyakan kepada Dirjen Pajak mungkin. Direktur Jenderal Pajak mungkin yang lebih tahu. Iya, kalau BNN mungkin nggak tahu. Iya. Jadi pabrik rokok tidak ditutup karena apakah penyumbang terbesar pendapatan negara ya? Itu harus ditanya ke menteri yang terkait ya Pak. Iya. Di sini apalagi pertanyaan, bagaimana tips untuk tetap konsisten tidak mengkonsumsi rokok di tengah-tengah lingkungan yang notabene perokok? Oh ya,
mungkin Ibu Dewi bisa memberikan tips agar kita tidak merokok padahal lingkungan kita banyak perokoknya. Dulu seperti saya dulu pernah menjadi pragawati tahun 80-an Pak, itu juga Bu Dewi juga, saya mau cerita sedikit bahwa teman-teman saya ya banyak yang merokok, tapi alhamdulillah karena saya kuat ini komitmennya bahwa rokok itu tidak berguna untuk tubuh saya. Jadi saya alhamdulillah tidak terpengaruh untuk merokok Pak. Dan Bu Dewi, saya mau cerita itu saja. Ini mungkin minta tipsnya dari Ibu Dewi yang senior sebagai pendiri ITT. Silakan Ibu. Oke, nah gini, saya ini orangnya nggak takut ya, karena pertama saya nggak punya politik, saya bukan orang partai, saya hanya orang NGO, saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya nggak punya berkaitan sesuatu yang saya harus punya ketakutan. Jadi saya contoh yang sederhana, saya ingat sekali Pak Atwil, 4-star General lagi berkuasa ya, saya di satu perkawinan, saya duduk sebelah dia duduk sebelah saya. Total dia dengan sopan sekali mengatakan, Bu Dewi maaf ya, saya boleh merokok nggak? Saya bilang, maaf, Bapak nanya kan? Nggak boleh. Kalau Bapak merokok, pindah ke meja saya. Saya nggak mau di meja saya. Itu kali itu saya bisa lihat itu jenderal 4 bintang lagi berkuasa, pingsan. Kayak ini perempuan gila kali ya. Masa nyuruh jenderal bintang 4 ngerokok, suruh pindah? Satu contoh, kita mesti komit. Kalau kita emang komit anti rokok, kita mesti bicara bahwa Bapak itu nggak bahaya, berbahaya. Karena apa? Kita semua di sini ngisap Bapak punya ini loh, asap loh. Kita yang namanya negative smoker, sedangkan Bapak aktif smoker, bagi itu nggak mau saya Bapak pindah. Dia pindah, tapi saya sejak itu nggak pernah diajak ngomong sama dia, biarin aja, nggak apa-apa. Saya nggak ada ini. Itu contoh, saya nggak jadi soal. Jadi orang kayak di Indonesia duduk dekat saya di Istana Bogor, saya suruh pindah. Itu saya bilang bagi saya kan nggak buat jahat, tapi saya bilang, Anda tahu nggak, Anda tuh mengkampanyekan sesuatu yang sangat jelek untuk kesehatan. Anda bergaya merokok, Anda merasa enak merokok, orang lain yang kena. Karena berapa banyak sekarang kita ini riset ya, ini bukan kita ngomong secara akademisi. Berapa banyak negative smoker yang kena penyakit gara-gara dekat orang ngerokok. Saya tahu ada seorang konglomerat, istrinya nggak pernah ngerokok, tahunya istrinya kena cancer. Diperiksa ya, karena kalau lagi malam-malam suaminya nggak sembari ngobrol sama istrinya ngerokok, istrinya ngisep asap rokok. Dia nggak mati, dia kawin lagi, istrinya meninggal. Saya sih nggak, kalau saya sebagai seorang ITT saya nggak takut ngadepin apa juga, karena bagi saya yang benar itu benar, yang salah itu salah, kita mesti bicara. Gitu. Nah. Iya. Bu, ini ada satu lagi pertanyaan dari Dewi Gustelli. Pertanyaannya, cukai Dewi Gustelli. Ya. Cukai dari pabrik rokok di Indonesia apakah masih tinggi di APBN? Apa begitu Bu Dewi pertanyaannya? Ini yang saya bilang, ditinggiin karena betul-betul tadi mestinya ditinggiin dan dipajakin yang lebih tinggi untuk pabrik rokok. Kami kan udah kaya setengah mati gara-gara kesehatan orang ini. Banyak yang korban, jadi korban mereka. Mestinya yang paling itu bukan hanya si pembeli, tapi juga yang pemilik pabrik itu dicukai habis-habisan, dan dia harus memberikan insentif gaji yang besar kepada karyawannya yang ibu-ibu tadi. Karena menurut pendapat saya, that's not fair. Yang dikenain adalah orang-orang segala itu. Saya juga senang sih, jadi mereka malas beli karena mahal. Tapi yang paling lebih lagi adalah pajak untuk pemilik pabrik. Itu yang menurut saya yang harus pemilik pabrik. Jadi pajak yang diberikan pada orang-orang kaya pabrik rokok itu harus lebih besar lagi. Boleh ikut menjawab, Mbak Nana? Boleh, silakan. Jadi cukai dari pabrik itu memang tinggi, tapi kadang-kadang yang menjadi sulit adalah harga rokok itu masih murah, masih boleh ketengan. Jadi harus ada peraturan bahwa membeli rokok itu nggak boleh persatuan, per ketengan, harus per box. Karena kenapa? Karena yang membeli rokok ketengan itu kan orang miskin. Sementara rokok itu bagi kalangan miskin lebih memiskinkan. Kalau bagi kalangan menengah atau kaya nggak terlalu punya efek. Tapi jika sebuah keluarga miskin, kadang-kadang persentase membeli
vitamin seperti susu, membeli nasi, lalu membeli rokok itu bisa sama besar. Jadi rokok itu menjadi pesaing dari nasi karena persentase membeli rokok dan nasi itu jadi besar untuk keluarga miskin kita bicara ya. Sehingga ada penelitian terbaru sosial ekonomi, rokok itu memiskinkan mereka yang miskin. Pertama karena harganya kadang dijual murah. Kedua dia boleh dijual ketengan, harusnya langsung dijual dalam satu box yang besar, jadi memang hanya kalangan menengah yang bisa membeli. Kemudian mungkin ide lain adalah CSR. CSR dari perusahaan-perusahaan rokok mungkin mendirikan rumah sakit bagi kesehatan. Jadi CSR-nya jangan musik atau sport, tapi benar-benar dari yang menjadi korban atau dampak dari rokok itu sendiri. Ya, jadi apakah rumah sakit baru? Ini hanya sebuah usulan ya. Lalu cukai mungkin bisa juga diarahkan untuk apakah pertanyaan yang lebih penting. Cukai kan uang masuk ya, berarti apakah uang masuk ini betul-betul lebih besar dari uang yang digunakan untuk mengobati penyakit? Jika uang ini lebih besar adalah sebetulnya orang-orang yang sakit, karena di Indonesia sakit pernapasan kan banyak sekali. Kan sebenarnya bisa di persentase BPJS yang dikeluarkan pemerintah untuk sakit paru atau sakit batuk atau sakit pernapasan, lebih besar mana dengan cukai yang kita peroleh? Sebetulnya itu lebih fair jika menghitung pemasukan dan pengeluarannya. Karena sama saja, seolah-olah pemasukannya sangat besar, tapi jika itu kemudian menimbulkan impact kerusakan yang lebih besar, maka harus dihitung sebagai pengeluaran negara juga kan? Betul. Jika kita mau secara fair menghitung seberapa besar impact rokok ini kepada masyarakat secara umum ya, atau kepada negara ini secara keseluruhan. Belum lagi impact yang non uang ya, yang value of money-nya nggak bisa dihitung. Orang-orang menjadi lemah, generasi muda menjadi sakit, kemudian menjadi satu step lagi ke narkoba. Jadi sebetulnya harga yang dibeli, harganya terlalu mahal untuk membolehkan tanpa kontrol sama sekali. Kita bukan ingin menghalangi ya, tapi ingin ada kontrol tembakau yang fair buat masyarakat, karena ada juga kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, dan kewajiban itu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu nggak main-main kalau sudah Undang-Undang 1945 yang menyebutkan. Iya, betul sekali. Berarti sebetulnya kita juga harus kapan-kapan mengajak bicara Menteri Ekonomi, Menteri Kesehatan, ya Bu Tuti ya. Bagaimana nih efek rokok untuk masyarakat di Indonesia? Apakah income-nya lebih kecil, jangan-jangan daripada uang untuk mengobati? Jadi jangan-jangan kerusakannya yang ditimbulkan lebih besar juga. Kita kan menghitung hanya dari satu arah, pintu masuknya aja uangnya kelihatannya pintu masuknya besar. Pajak, ya cukai rokok, tapi untuk ini BPJS ya untuk mengobati sakit paru mungkin lebih besar ya. Ya sekarang ada BPJS lebih bisa dihitung lagi berapa yang untuk pengobatan paru dan lain-lain. Dan jangan lupa stunting, anak-anak yang nggak bisa tumbuh maksimal itu adalah juga dari pengaruh rokok. Karena rokok menghalangi oksigen ke dalam darah. Akibatnya darah yang mengalir itu nggak mengandung cukup oksigen untuk memberi pernapasan atau memberi hidup pada organ-organ penting seperti paru, jantung. Sehingga stunting itu bukan cuma cebol ya, bukan cuma tingginya kurang. Stunting itu otaknya juga kurang berkembang, parunya kurang berkembang. Jadi alat-alat vitalnya itu kurang berkembang. Dan salah satu penelitian yang sudah di-approve oleh WHO karena rokok. Stunting itu salah satu selain karena kurang gizi, juga dipengaruhi rokok. Rokok dari orang tuanya. Ya, karena gizinya orang sudah tuanya kurang. merokok. Betul. Ya, gizinya sudah kurang, Mbak Nana. Sudah kurang. Darah ini kan harusnya mengandung oksigen untuk memberi makan ke seluruh organ. Karena dia merokok atau menghirup asap dari orang tuanya, oksigen nggak mampu masuk karena karbon monoksida kan yang masuk. Dia jadi membawa karbon monoksida ke sekeliling organ-organ itu kebagian asap-asap yang sebetulnya racun, termasuk dalam 400 racun tadi yang dijelaskan oleh Pak Lutan, Pak Afri Lutan. Saya senang banget. Bravo Bu Tuti. Bu Tuti bener, bagus bener itu. Jadi CRR itu jangan kasih ke olahraga. Orang-orang sehat, yang orang-orang yang rokok. Justru CRR itu kasih ke rumah sakit untuk orang-orang korban. Apalagi tadi kata stunting itu kan banyak sekali anak-anak yang cebol karena ibunya ngerokok waktu hamil. Begitu orang tuanya ngerokok di sekeliling mereka.
Jadi mereka nggak bisa berkembang bagus karena ibunya, bapaknya orang-orang nggak berpendidikan di kalangan menengah, itu nggak ngebuang asap rokok di depan anak-anaknya, malah dibuat mainan, dibunder-bunderin lah, dibuat mainan, anaknya bisa ngejar-ngejar asap rokok, itu betul-betul. Jadi saya senang sekali kalau sampai dibuat tadi, pajakin tuh pabrik-pabrik rokok yang hebat-hebat itu untuk membayar CRA-nya bukan hanya untuk olahraga, tapi juga untuk rumah sakit. Saya setuju. Iya, jadi untuk itu. It's a good idea. Ya, mungkin yang bisa di salah satu ininya. Meskipun juga aku mendengar juga sudah ada untuk BPJS juga, tapi mungkin lebih fokus kepada penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rokok ya. Racun-racun rokok ya, kalau saya boleh bilang. Kan rokok itu menjadi bahaya hanya kalau kau yang memulai, kau harus kau harus bertanggung jawab. Gitu. Aku nggak berani lah, Bu. Aku dianti lah. Betul, sangat betul, 100% betul. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi. Ya, Masih silakan. Bu Tuti jawabannya bagus. Masih waktunya. Dari Dokter Tanti. Ya, Dokter Tanti lagi dari Dokter Yogyakarta. Tanti bagus tuh, Dokter Tanti. Salah satu juga satria di garis terdepan untuk melawan memberi ceramah-ceramah kampanye bahaya rokok. Oke. Ini bagaimana bila terjalin kerjasama bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, BNN, dan organisasi terkait, mungkin dalam hal ini WITT, untuk menetapkan suatu edukasi yang terencana masuk dalam kurikulum untuk memberi tameng pada generasi muda sejak dini akan bahaya rokok dan narkoba. Jadi kerjasama berbagai pihak nih untuk masuk kurikulum sekolah-sekolah. Jadi masuk resmi ya, mungkin aja jika dimungkinkan ya. Mungkin ekskul gitu, semacam ekskul yang bisa menambah nilai, jangan lagi menambah beban buat anak-anak kalau masuk kepada pelajaran yang wajib. Jadi mungkin semacam ekskul, apa ide mereka untuk bisa mengkampanyekan gitu, dan kemudian mendapat nilai resmi dari mendapat kredit dari ini ya, mendapat kredit ya. Tambah nilai. Oke, ini bagus sekali. Dokter Tanti kita tampung. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya dengan Bu Tuti dan kawan-kawan dan dengan BNN dan juga para pembina, Bu Dewi dan juga yang lain-lainnya. Ya, karena kalau aku melihat, saya melihat pendidikan di luar anakku. Salah satu yang universitas banyak terima itu justru anak-anak yang ekskulnya, ekstrakurikulernya itu bergerak untuk humanitarian. Untuk misalnya hanya untuk plastik aja, diver, tapi dia sambil membersihkan plastik. Atau anak-anak yang mengkampanyekan tidak merokok karena sesuatu yang mereka anggap penting, misalnya stunting atau apa fokus. Itu membuat mereka mudah masuk universitas. Jika di luar, di Amerika ya pengalaman saya. Di Indonesia mungkin itu juga mulai bisa dihidupkan. Jadi anak-anak yang punya concern, bukan cuma nilai akademis ya, tapi punya hati nurani, punya concern dan bergerak sungguh untuk kebaikan kemasyarakatan, kebaikan kemanusiaan, mungkin bisa mendapat nilai positif dari sekolah-sekolah yang akan menerima mereka. Iya, dapat sertifikat khusus ya. Iya, dan sekolah itu memang lebih terbuka. Kalau di Amerika malah, oh anak ini bergerak untuk ini, malah diterima. Meskipun nilai akademisnya misalnya nggak terlalu tinggi. Sedang-sedang, ya. Tapi dia concern kepada publik lebih besar. Kemanusiaan dan sebagainya. Oke, ini bagus sekali. Ini Ibu Tuti, Ibu moderator, Ibu Tuti, bolehkah ikut urun rembuk? Boleh, Pak. Silakan Pak. Siapa? Pak Putra Astaman. Bapak? Putra Astaman. Oh, iya Pak Putra Astaman, silakan. Saya dari organisasi bersama yang tadi mengikuti presentasi Pak Awelutan, kemudian dialog yang sudah berjalan sangat bagus, terutama presentasi Pak Awelutan yang luar biasa dan tadi menjelaskan bagaimana dampak rokok dan hal-hal yang negatif terhadap rokok ini kita paling tinggi di negara ASEAN. Filipina di bawah kita, kemudian di bawahnya lagi Vietnam, di bawahnya lagi Thailand, kemudian Singapura itu yang paling bagus, Singapura itu. Dan bagaimana kita bisa seperti Singapura. Dan dari diskusi kita sampai dengan sekarang, saya belum melihat arah solusi yang paling
tepat, yang paling telak bisa kita sarankan kepada pemerintah dan kepada seluruh komponen bangsa mengenai rokok ini. Setahu saya, Singapura itu tegas-tegas menyatakan secara hukum bahwa anak-anak di bawah 21 tahun dilarang merokok, tidak boleh merokok, hukum itu. Jadi polisi melihat, kalau ada Satpol PP di sana, juga melihat anak-anak, apakah di sekolah, di luar sekolah, atau di tempat-tempat merumpi, dimanapun, merokok, tangkap langsung. Dan diproses hukum di bawah 21 tahun. Nah, kalau sudah di atas 21 tahun, bebas dia, silakan. Mau jadi perokok atau menghindari rokok, itu silakan. Nah, kita di sini, di Indonesia, tidak kita lakukan melindungi anak-anak bangsa ini. Ya. Kita kan pemerintah, negara harus melindungi anak-anak bangsa. Memang dihadapkan pada HAM, ya, soal HAM, itu hak asasi yang enggak lah. Melindungi anak bangsa itu tugas negara, tugas pemerintah. Ya. Nah, sekarang kalau kita di Indonesia ini kan aturannya sampai sekarang anak di bawah 18 tahun dilarang membeli rokok, membeli rokok, ya. Kalau datang ke supermarket gitu terus mau beli rokok anak ini, tidak boleh dia. Tapi kalau pembantunya yang datang membeli rokok atau kakaknya beli rokok kemudian kasih adiknya, jadi anak-anak remaja kita ini merokok tidak ada yang bisa melarang. Dilarang di sekolah, di luar sekolah dia merokok. Dilarang di rumah, di luar rumah dia merokok. Tetapi polisi tidak bisa bertindak. Nah, dalam rangka melindungi inilah sebetulnya. Kalau kita haruskan, ya, dilarang anak-anak kita mulai dia sekolah SMP, apalagi SD, SMP, SMA, kalau dia sudah mahasiswa, sudah 21 tahun umurnya, dia tahu memilih mana yang baik. Tapi kalau masih anak-anak itu remaja, puber, merokok dia, di situ dia mudah terseret. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wilutan itu, langsung itu pintu masuk ke narkoba. Saya kira itu yang perlu kita sikapi, ibu-ibu dari grup atau komunitasnya Ibu Dewi ini, mari kita perjuangkan agar pemerintah menetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahwa anak-anak di bawah 21 tahun dilarang merokok. Dampaknya harus kita ikuti bersama. Misalnya, ya pabrik rokok berkurang jumlah perokoknya, harus dilakoni. Ya, mungkin pajak akan berkurang sedikit, tapi kita melindungi anak-anak bangsa ini dari bahaya yang adiktif ini, yang cenderung nanti akan menjadi bahaya narkoba. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Putra Astaman, bagus sekali juga arahannya, kami sangat hargai. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Ahwi Lutan dan Ibu Dewi sebelum kami akhiri acara ini. Silakan. Mungkin kalau ya sarannya memang baik ya, tapi kan mungkin ini tidak bisa kita pecahkan sendiri, kita pecahkan oleh WITT, tidak bisa dipecahkan oleh BNN, tidak bisa dipecahkan oleh Menteri Kesehatan sendiri, karena ini menyangkut banyak aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat yang harus kita ini kan, melibatkan banyak instansi pemerintah, banyak departemen yang ikut terlibat. Ini memang harus diadakan pembicaraan yang sangat komprehensif, mungkin juga harus sampai ke tingkat presiden, sehingga semua mungkin bisa terlibat. Karena kalau presiden yang perintah, pasti semua nurut gitu kan. Tapi kalau yang perintah cuma BNN, pasti orang nggak nurut. Apalagi yang perintah WITT kan, nggak ada yang nurut dia kan. jadi ini harus diangkat ke atas, karena tuh levelnya udah level nasional. Jadi ya saya setuju mana yang baik negara dan bangsa, mari sama-sama kita pecahkan bersama. Yang nggak ada yang tidak bisa dipecahkan. Ya, kalau ada Malik bilang, tidak ada yang tidak bisa. Semua harus bisa. Iya, betul sekali. Ibu Dewi, silakan. Ada pesan-pesan untuk generasi muda kita? Saya setuju 100%. Jadi begini, nah ingat, Pak Putra Astaman itu kalau lihat kepengurusan pertama dari organisasi yang
Bapak pimpin kurang lebih 45-40 tahun yang lalu, itu saya masuk dalam pengurusan itu. Dan saya juga tahu kita lewat berani pada saat itu untuk mengamalkan tentang narkoba ya. Kalau ya Bapak, kita rokok khusus padahal betulnya menuju narkoba. Betul Pak, saya ingat sekali rapat masih di pojok Jalan Senopati 1 tuh. Di sana saya rapat bersama-sama organisasi Bapak untuk anti narkoba. Memang nggak semudah itu, udah 45 tahun, 40 tahun, saya lupa deh. Kalau KBITE 25 tahun, paling nggak udah ngegolin orang kalau ngerokok di karantina. Itu aku seneng banget mulai di Jakarta. Jadi saya pikir, saya setuju dengan Pak Awil, Pak. Ini musim-musim betul-betul harus ada politik will dari Presiden Republik Indonesia. Namanya Bapak Joko Widodo. Mumpung masih ada 4 tahun lagi beliau jadi presiden. Saya mau ketemu, saya mau bilang sama dia, bilang ini kita nggak bisa main-main. Jangan hanya gara-gara keuntungan dari para pengusaha rokok ini dibiarkan saja, dan kita sudah harus bekerja sama bahwa kalau tadi Bapak Asaman bilang Singapura, lah ilah Singapura cuma 4 juta, Pak. Nggak ada apa-apanya, dia nggak punya pabrik rokok, dia nggak punya apa-apa, dia penjual jasa produk Indonesia. Itu gampang diatur. Indonesia 260 juta, sekarang mau 270 juta, berapa puluh kali sama jumlahnya Singapura. Dan maksud saya, kita itu banyak tadi kata Pak Usan atau Pak Asbil bilang bahwa betul kita ini kelewat banyak hubungannya begini, hubungan dengan perempuan, udah dengan perindustrian, dengan perdagangan, udah dengan agama, udah segala macam kait-kaitin. Jadi saya setuju, saya percaya dengan kata-kata istilah Jawa, awan-awan nasra kelakon. Jadi saya pikir kita jalan terus, jadi jangan give up, jangan putus asa. Kayak batu kan kalau ditetesin sama air juga lobang jadinya. Nah ini kita udah pelan-pelan udah ada sekarang. Orang udah malu kalau ngerokok. Dan saya ingat sekali waktu saya bercanda, saya kasih ceramah di kalau nggak salah untuk sekolah SMP menengah atas ya, Al-Azhar. Waktu saya bilang siapa yang di sini masih merokok, itu semua pada tunjuk-tunjukkan cara malu, dibuat malu. Jadi ngerokok itu bukan sesuatu kebanggaan, justru ini Bu, masih norak nih Bu, masih ngerokok nih Bu, masih kampungan. Nah, itu adalah kata-kata yang bagi saya itu adalah satu anugerah bahwa anak-anak kita sekarang yang di menengah atas sudah malu kalau ngerokok. Tapi tadi kan yang sekarang ini yang ditembak oleh para perokok, pabrik rokok adalah menengah bawah. Ini yang paling kasihan Pak. Yang tadi bapaknya nggak ngerti kalau ngerokok di depan anak-anaknya, ngepas ngepus, sembari makan, sembari ngobrol sama anaknya, itu rokok semua satu ruangan sempit. Cium rokok bapaknya itu yang kita harus, itu adalah market kita, pasaran kita untuk mengkampanyekan anti merokok. Demikian menurut pendapat saya, nah. Tapi saya bilang, saya yakin kita terus-menerus, insya Allah akan jadi menembus semua jaringan-jaringan yang tadi susah. Iya, betul sekali. Silahkan ada tambahan. Udah mau maghrib nih, sebentar lagi maghrib lah. Udah sebentar lagi maghrib. Nih. Ya, ini saya akan umumkan dulu penerima hadiah kepada para pemberi pertanyaan, kepada Dr. Tanti, Bapak Rangga Irwinsyah, Ibu Heni dari Santa Ursula, Ibu Dewi Gusteli, Ibu Tari Menayang, dan juga Bapak Putra Astaman. Kita berikan hadiah juga, bisa menghubungi panitia, ada pada chat, saya sudah tulis nomornya. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin Ibu Tuti Kresna sebagai Ketua Umum BITT akan memberikan kata penutupnya. Kami silakan. Dari saya cuma satu, mari bergandengan tangan ibu-ibu yang sungguh peduli kepada anak-anak. Karena kita together we are stronger. Karena kita akan lebih kuat kalau bersama. Dan kebetulan saya juga ingin menyerahkan tanda terima kasih kepada Pak Ahwilutan. Nanti akan disampaikan. Pak, mohon diterima. Ya, terima kasih. Dari EDT dan BNN. Kemudian untuk Ibu Dewi. Ibu Dewi, Ibu yang tercinta. Ini ada tanda dari WITT kepada Ibu yang sudah menjadi narasumber. Semoga menjadi cahaya ya Bu ya. Dan bergema terus melampaui masa. I love you Tuti, I love you everybody, I love you semua pengurus dan anggota WITT. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Dan ya, terima kasih. Pak Adril, kita rapat lagi. Oke, nanti. Hindu sama geng BNN. Saya menawarkan rumah markas WITT ya, jika bersedia meeting di sini.
Boleh, boleh. Terima kasih sekali. Ini Enak, saya Pak, makannya banyak, Pak. Foto bersama dulu, Saya akan, senyum. saya Para, akan memberikan yang beberapa ini hadir. ya, rangkuman beberapa kata-kata yang bagus sekali dari para narasumber. Satu, benteng utama anti narkoba adalah keluarga. Hati-hati karena rokok adalah pintu masuk ke narkoba. Please don't start, be smart. Hidup keren tanpa asap rokok dan peran pemerintah sangat besar untuk membuat kebijakan untuk mengurangi peredaran rokok. Ya, itulah tadi kata-kata yang saya rangkum dari para narasumber, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada seminar yang diadakan kerjasama antara WITT dan BNN. Dan sebelum kita tutup acara ini, kita akan foto bersama. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa. Waalaikumsalam. Melihat kamera di ini gadgetnya ya. Jadi jika laptop harus tahu letak kameranya di mana. HP juga begitu. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Kanal. Ulangi. Ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Juga kepada WITT Cabang Jogja, Ibu Erna, dan WITT Cabang Maluku, Ibu Vivin, terima kasih untuk bergabung. Dan semua ibu-ibu WITT dan para pemirsa yang sudah bersedia. Dari IID juga terima kasih. IID Jakarta Pusat. Terima kasih sekali. Kita akan kerjasama lebih kuat lagi ya. Ini masih permulaan, baru langkah awal. Terima kasih. Close? Iya. Kepada para penerima hadiah, jangan lupa menghubungi Ibu Elin WITT. Tegang semua. Terima kasih. Oh, ini ada satu nih dari Pak Marsudi nih. Belum terbaru masuk nih Pak Marsudi. WITT masih asing. Ada dimasuk ke chat, WITT masih asing di kalangan masyarakat. Coba WITT disosialisasikan lebih gencar lagi supaya masyarakat Indonesia lebih familiar dengan WITT. Ya, baik. Terima kasih Pak Marsudi. Anda juga mendapat hadiah dari panitia ya. Mohon hubungi Ibu Elin pada nomor saya sudah tulis di chat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih para penanya, pemberi komentar dan semuanya. Mama deg-degan dari tadi. Sukses ya, Mbak Swesin, Bu Tuti, Bu Dewi, Bu Tuti, sukses. Iya, sukses semua. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bisa live sekarang ya. Hadiahnya Ibu Marsudi dari Kalimantan Barat. Selamat
Halo? Udah keluar ya?